Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian akan belajar bersama ibu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya, walau hanya di rumah saja. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya kira-kira? Tentunya kita akan belajar tematik. Masih ingat dengan tepuk PPK sebelum belajar? Kita tepuk PPK dulu ya. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 di tema 1, subtema 1. Anak-anak, diharapkan kalian setelah belajar dengan ibu, kalian mampu menjelaskan alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata, mengembangkan ide pokok, dan menyebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi. Selanjutnya, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Apa sih ide pokok? Ada yang tahu apa itu ide pokok? Betul, ide pokok itu inti suatu permasalahan dalam sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu pasti ada yang namanya ide pokok. Ide pokok itu adanya di mana sih? Ide pokok itu adanya di kalimat utama. Nah, sedangkan sekarang ini kita akan membahas cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Biasanya kan kalian di pembelajaran sebelumnya itu mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang itu kalian akan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dibalik gitu ya. Nah, ada beberapa tahapan dalam mengembangkan ide pokok. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Nah, apa sih topik? Kenapa sih harus ada topik dulu? Nah, topik itu suatu kayak hal yang dibahas gitu. Hal yang dibahasnya itu apa gitu, mengenai apa. Nah, kali ini kita punya Ibu punya topik. Nah, topiknya itu apa? Organ gerak. Nah, topiknya itu organ gerak. Jadi, ketika topiknya organ gerak, maka di paragraf tersebut akan membahas mengenai organ gerak. Apa sih organ gerak itu? Ada berapa sih organ gerak itu? Nah, itu yang disebut dengan topik. Jadi, hal dasar atau suatu yang dijadikan pembicaraan itu, yang dijadikan topiknya itu apa gitu kan, yang dibahasnya itu apa gitu, intinya itu yang dibahasnya itu apa gitu, itu topik. Nah, yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Jelas, karena kita akan mengembangkan ide pokok, maka kita harus menentukan ide pokoknya itu apa. Nah, menentukan ide pokoknya itu tidak sembarang menentukan ide pokok, tapi menentukan ide pokoknya itu harus sesuai dengan topik. Topiknya organ gerak, maka ide pokoknya, nah di sini sudah ada kan ide pokoknya apa? Ide pokoknya itu organ gerak hewan pada manusia terdiri dari 2 macam. Nah, ini itu termasuk ke dalam ide pokok. Nah, sedangkan topiknya itu hanya organ gerak saja. Karena yang dibahasnya itu kita akan membahas organ gerak. Sedangkan ide pokoknya itu, inti permasalahannya itu mengenai organ gerak hewan pada manusia itu terdiri dari 2 macam. Seperti itu. Selanjutnya, ada membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Nah, seperti yang udah dibahas sebelumnya, bahwa ide pokok itu berada di mana? Berada di kalimat utama. Maka dari itu kita harus membuat dulu kalimat utama sebelum ke pengembangan kalimat. Setelah menentukan topik, menentukan ide pokok, maka dibuatlah kalimat utama. Karena ingat, ide pokok itu berada di kalimat utama, seperti itu ya. Nah, kalimat utamanya apa? Nah, kalimat utamanya itu organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dari 2 macam, yaitu tulang dan otot. Selanjutnya, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utama dan ide pokok dan juga topik, nah maka kalian itu harus mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Contohnya ini,
Manusia bergerak dengan bantuan tulang dan otot. Nah, kan itu masih ada hubungan apa sih? Itu kan pengembangan dari kalimat utama yang tadi kan mengenai organ gerak pada manusia dan hewan yang terdiri dari dua macam, yaitu tulang dan otot. Nah, katanya di kalimat pengembangnya itu bahwa manusia itu bergerak dengan bantuan tulang dan otot karena manusia itu tanpa tulang tidak bisa berdiri tegak dan tidak ada yang melindungi organ-organ penting. Alat gerak memiliki banyak fungsinya tuh sampai di pengembangan kalimat itu disebutkan fungsinya. Nah, seperti itu. Jelas ya, jadi ingat harus topik dulu, baru membuat ide pokok, baru membuat kalimat utama. Setelah dibuat kalimat utama itu harus dikembangkan kalimat utamanya. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut. Selanjutnya, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan yang mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Nah, kan tadi itu sudah menuliskan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kalimat utama. Nah, kalau sekarang ini mengenai informasi penting atau informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang tadi sudah dibuat. Nah, ini manusia tidak dapat bergerak karena tidak ada yang membantu untuk berjalan atau bergerak. Tanpa otot, manusia juga tidak bisa bergerak karena tanpa otot, tulang akan menjadi sangat rapuh. Semua kan organ gerak sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, ini merupakan informasi tambahan dari kalimat yang tadi yang sebelumnya itu kan. Kalau tadi itu kan kayak menjelaskan lagi secara lebih rinci mengenai kalimat utama. Nah, kalau ini di kalimat ini di informasi tambahan ini itu hanya yang mendukung kalimat utama sebagai informasi tambahan saja. Nah, yang terakhir, menyusun kalimat tersebut menjadi kalimat yang padu. Maksudnya gimana nih, Bu? Dari yang ide pokok itu kan diubah menjadi dibuat lagi kalimat utama. Karena ide pokok itu ada di kalimat utama. Nah, yang kalimat utama itu dimasukkan ke dalam paragraf ini. Karena ini kalimat utamanya itu ada di ada di kalimat pertama, maka dituliskan di kalimat pertama. Nah, sehingga si kalimat-kalimat yang tadi yang penjelasan kalimat utama sama yang ini, yang informasi taman ini dituliskan lagi di kalimat berikutnya seperti itu ya. Jadi menjadi kalimat yang padu itu yang runtut, yang jadi mudah dipahami, mudah dimengerti itu. Jadi padu itu satu kesatuan, jadi menjadi sebuah paragraf. Nah, itu. Nah, dari paragraf ini kita tahu bahwa organ gerak pada manusia itu ada dua macam ya, tulang dan otot. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai alat gerak hewan dan alat gerak hewan. Alat gerak hewan itu terdiri dari dua atau dibagi menjadi dua, yaitu ada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, anak-anak. Nah, ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, secara umum hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, anak-anak, berdasarkan Kingdom Animals-nya, bahwa hewan vertebrata itu dibagi menjadi 5 subfilum, yaitu ada ikan, burung, amfibi, mamalia, dan reptil. Coba apa kalian pernah melihat ikan? Nah, di ikan itu kan ada dari kayak kepala sampai ekor itu ada tulangnya kan. Nah, itu yang disebut dengan tulang belakang. Burung pun sama. Nah, kalau amfibi itu di katak pun sama, dia memiliki tulang belakang. Nah, selain itu juga mamalia itu manusia. Nah, coba kalian pegang pundak
dari pundak sampai ke tulang ekor. Nah, di situ ada tulang. Nah, itu yang disebut dengan tulang belakang. Selain itu ada reptil. Reptil itu contohnya buaya, komodo. Nah, mereka juga memiliki tulang belakang. Nah, itu yang disebut dengan hewan vertebrata. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya itu ada cacing, siput, kelabang, udang, dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang kita bahas mengenai alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa setiap hewan itu memiliki alat gerak. Nah, coba kalian amati gambar jerapah berikut. Kira-kira apa sih alat geraknya? Nah, betul, alat geraknya itu 4 buah kaki. 4 buah kaki untuk apa? Untuk berjalan. Nah, selain itu juga di jerapah ada yang namanya leher yang panjang. Itu termasuk ke dalam alat gerak jerapah. Karena untuk apa? Untuk dia bisa makan dedaunan seperti itu. Yang di bawah ini ada namanya hewan belalang. Nah, hewan itu memiliki alat gerak sayap dan juga kaki. Nah, sayap itu untuk terbang, sedangkan kaki untuk berjalan. Tapi di hewan belalang ini alat gerak sayap itu ada ketika dia sudah besar. Nah, seperti itu alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Kalian supaya bisa lebih memahami lagi bisa dibaca di modul ya yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, selanjutnya kali ini kita akan membahas gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, kita bahas. Coba lihat, ada gambar pisang, ada gambar pohon pisang dan buahnya. Nah, kira-kira itu gambar apa? Nah, itu gambar realis, gambar ilustrasi realis. Apa sih gambar ilustrasi realis ini? Gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Jadi, gambarnya itu dibuat dengan sangat menyerupai aslinya seperti itu. Selanjutnya ada gambar kucing, ada gambar kupu-kupu, ada gambar bintang-bintangnya, bunga atau apa itu. Nah, coba amati, itu kira-kira gambar apa? Ya, betul, itu gambar ilustrasi dekoratif. Apa sih gambar dekoratif itu? Gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar untuk benda menjadi lebih indah. Nah, dengan gambar dekoratif ini bisa jadi khusus untuk memperindah atau mempercantik sebuah objek. Contohnya kalian mau menggambar hewan kelinci dengan banyak dekorasinya, seperti ada rumahnya, ada gambar lebahnya dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang lebih indah, pokoknya yang bisa menarik perhatian seperti itu yang namanya dekoratif. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada gambar ini. Pasti kalian tahu gambar apa yang sedang mengepalkan tangan itu? Nah, betul, itu gambar Nobita di kartun apa? Doraemon. Nah, ini itu jenis ilustrasi gambar kartun. Apa sih yang dimaksud gambar kartun? Gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Coba kalian perhatikan seperti Masha and the Bear, terus Upin Ipin. Mereka itu bentuknya itu lucu-lucu dan kadang ketika menjadi tokoh atau sosok di dalam cerita pun jadi kayak menggemaskan gitu, bikin orang tertawa, menghibur dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan gambar kartun. Nah, selanjutnya ini di bawah, paling bawah ini ada foto presiden pertama kita, Pak Soekarno. Nah, kira-kira ini gambar ilustrasi jenis apa ya? Ya, betul, itu gambar jenis ilustrasi karikatur. Apa sih gambar karikatur itu? Gambar yang dilebih-lebihkan. Apa yang dilebih-lebihkan? Coba perhatikan. Nah, kan yang seharusnya itu gambar manusia itu sesuai antara kepala sama badannya, sedangkan ini yang di karikatur ini gambarnya itu kayak terlihat kepalanya itu terlihat lebih besar. Nah, itu yang disebut dengan gambar yang dilebih-lebihkan. Oke, jadi gambar ilustrasi itu ada apa aja? Ada gambar realis, gambar dekoratif, gambar kartun, dan gambar karikatur.
wabarakatuh. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Jika ada yang belum dipahami boleh ditanyakan via WhatsApp atau di Google Classroom ketika Ibu sudah men-share tugasnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.